Monggo. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sudah bergabung pada sore hari ini. Saya selaku host ingin menjelaskan, mungkin membacakan biodata pada pemateri pada sore hari ini, yaitu ada Pak Taufikur Rahmat, SPI. Tempat tanggal lahir Tulungagung 26 Maret 1984. Pendidikan terakhir S1 Budidaya Perikanan Universitas Brawijaya. Keluarga istri 1, alhamdulillah ya Pak. Anak 2. Alhamdulillah. Referensi beliau mengajar sebagai guru perikanan di SMK Negeri 1 Tulungagung. Beliau juga sebagai pendiri kelompok pembudidaya Mina Lestari, pengembang kualitas ekspor, dan sebagai asesor bidang perikanan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya persilakan kepada Bapak Taufikur Rahmat untuk memaparkan materinya. Bapak, monggo silakan. Oke, terima kasih Bu Nisa. Langsung saja karena biodata sudah dibacakan, langsung saja kita ke budidaya ikan lele dengan sistem bioflok seperti itu. Jadi ikan lele itu dilihat dari sistemnya itu ada 3. Yang pertama yaitu tradisional, kemudian intensif, kemudian super intensif. Tradisional itu seperti apa? Tradisional itu kalau dilihat dari kolamnya itu berupa tanah, baik itu pematangnya, baik itu dasarnya, itu berupa tanah semua. Kemudian untuk airnya bagaimana? Airnya mengandalkan dari sungai atau tada hujan, itu yang dikatakan dengan tradisional. Kemudian pakannya pun itu juga dari kalau misalkan ikan lele gitu dari zooplankton atau ikan-ikan kecil, udang kecil seperti itu yang mengalir dari sungai. Kemudian yang kedua itu sistemnya yaitu intensif. Intensif itu seperti apa? Kalau dilihat dari kolamnya itu berupa bisa terpal, kemudian beton seperti itu. Jadi kalau intensif itu seperti itu. Cuman perbedaannya untuk pakannya ini biasanya sudah ke arah pabrikan. Itu perbedaannya. Yang ketiga itu super intensif. Artinya ini yang membedakan yaitu pada tebarnya yang sangat tinggi. Apa? Ini ada penambahan oksigen, kemudian semuanya ini semuanya dari super intensif ini terkontrol seperti itu. Jadi pada tebar tinggi, kemudian pakannya juga optimal, itu yang dikatakan super intensif. Itu air hujan juga tidak masuk, tapi sinar matahari pun masih bisa masuk. Itu yang dikatakan super intensif. Masih jarang kalau kita melakukan yang super intensif. Adanya itu di Tulungagung, yaitu yang tradisional itu sudah jarang karena tanahnya bukan tanah liat, artinya tanah-tanah berpasir. Ketika air dimasukkan dalam satu kolam, satu hari itu juga sudah habis. Itu beda dengan kota-kota yang lain, mungkin tradisional itu masih ada seperti itu. Ada beberapa kelebihan juga untuk tradisional itu pertumbuhannya ikan cepat karena pakan alaminya tersedia yang cukup banyak seperti itu. Kemudian faktornya lagi itu pada tebarnya yang tidak terlalu banyak. Itu beberapa kelebihan walaupun tradisional dan sekarang sudah jarang dilakukan. Kalau intensif dan super intensif itu arahnya ke situ sekarang. Walaupun
pertumbuhannya juga cepat, cuman hubungannya dengan pakan. Pakan ini kebanyakan sudah pabrikan, kalau yang tradisional kan berupa alami, zooplankton maupun ikan-ikan kecil, krustasea seperti itu, udang-udangan seperti itu. Itu yang membedakan sistemnya. Kemudian lanjut, Bunis. Nah, ciri-ciri benih ikan yang sehat. Nah, kita harus tahu seperti itu. Nah, yang pertama, gerakannya harus aktif. Kalau kita lihat itu, kita lihat benih itu kita masukkan ke dalam bak. Kalau kita misalkan beli benih mau dimasukkan itu, keluarkan, masukkan ke bak. Kemudian di bak kita lihat ikannya itu bergerak aktif atau tidak aktif, hanya berenang-renang mengikuti arus, itu yang dikatakan tidak sehat. Jadi gerakan aktif itu paling mudah kita lihat yaitu masuk di bak, kemudian kita putar airnya. Lah, ikannya itu mengikuti atau tidak. Nah, kalau mengikuti berarti benih itu salah satu ciri benih yang tidak sehat. Tapi kalau melawan arus itu dikatakan benihnya juga sehat. Kemudian yang kedua yaitu tidak cacat atau luka. Tidak cacat atau luka kita lihat harus detail karena benih, karena kecil. Contoh, kalau siripnya hilang satu, itu dikatakan juga cacat. Kemudian kalau luka, contoh di benih itu biasanya kalau kecil di mulutnya ada bintik putih. Nah, itu juga jangan. Kita harus pilih benih itu yang sehat. Kemudian yang ketiga itu seragam ukurannya, baik itu yang saringan ke-1 maupun yang kedua. Jadi saringan ke-1 itu artinya biasanya itu pertumbuhannya lebih cepat daripada yang kedua. Kemudian kita lanjutkan tahapan budidaya ikan lele. Yang pertama adalah persiapan kolam. Kemudian kualitas air, memasukkan benih, memberi pakan, grading, pengamatan penyakit, dan panen. Nah, persiapan kolam itu seperti apa? Persiapan kolam, jadi kolam itu kan kalau persiapan tidak ada isinya, walaupun sebelumnya itu pernah ada ikannya atau kita budidaya. Nah, persiapan kolam ketika dulu sudah kosong mau diisi lagi seperti itu. Jadi persiapan yang pertama yaitu pengeringan. Dikeringkan dulu itu untuk memutus penyakit, baik itu bakteri maupun parasit maupun jamur, itu harus dikeringkan. Ini salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua itu pengapuran. Nah, baru dikeringkan itu harus diberi kapur. Kapurnya yang apa? Apa kapur aktif? Jangan. Kalau kapur aktif nanti itu akan mempengaruhi kondisi kolam dan nanti kalau dimasukkan ikannya juga. Jadi kapur itu berupa kapur kaptan atau kapur pertanian, ya, atau kapur mati seperti itu. Jadi ketika ada air itu tidak panas seperti itu. Kemudian pemupukan. Nah, pemupukan itu pupuk kandang 250 sampai 500 gram per meter. Tinggal kita mengalihkan nanti kolam kita berapa seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pengaturan ketinggian air kolam. Nah, ketinggian air kolam ini juga sangat pengaruh di benih. Jadi ini tidak bisa tidak bisa misalkan dipastikan. Artinya ini ketinggiannya harus 1 meter, harus 80 cm, tidak bisa. Jadi kita harus tahu kondisi ikannya, yaitu di situ nanti acuannya apa? Acuannya yaitu kualitas airnya di situ. Jadi tingginya itu harus kita pakai 30 cm atau 50 cm, 60 cm, 70, 80 sampai 1 meter. Nanti pengaturannya itu tergantung dari kondisi ikan dan ukuran ikan seperti itu. Kemudian yang keempat itu harus kita siapkan pakan alami. Nah, banyak yang pakan alami ini sebenarnya yang tidak menggunakan karena mengandalkan
pakan buatan. Tapi kalau kita lihat sekarang pakan buatan semakin mahal. Jadi paling tidak ini membantu untuk mengurangi pakan buatan. Pakan alaminya berapa? 1 sampai 1,5 kilogram per meter kubik. Artinya ini berupa untuk menumbuhkan pakan alami, baik itu zooplankton maupun fitoplankton, seperti itu. Lanjut. Lanjut, Bunis. Yang selanjutnya yaitu kualitas air. Kualitas air dibagi menjadi dua, ada beberapa faktornya, yaitu faktor fisika sama kimia. Salah satunya untuk yang masuk ke dalam faktor fisika yaitu suhu, kemudian turbidity atau kekeruan, kecerahan seperti itu, dan kedalaman itu masuk dalam kategori faktor fisika. Suhu untuk optimal antara 25 sampai 28 derajat Celcius. Artinya apa? Ketika ikannya ada di kolam, suhu itu harus berada di 25 sampai 28 untuk optimal. Optimal itu bagaimana? Optimal itu kondisi di mana ikan itu sangat nyaman dengan posisi di situ. Jadi kalau misalkan suhunya 30 itu juga terlalu panas, kemudian di bawahnya 25 itu juga terlalu dingin. Artinya apa? Ketika terlalu panas atau terlalu dingin itu nanti akan mempengaruhi dari mengolah makanan atau gizi di dalam tubuhnya atau mencerna, seperti itu. Kemudian kecerahan, kemudian turbidity itu bukan lumpur antara 30 sampai 60 cm. Artinya kalau dihitung dengan setidis itu ringnya di situ 30 sampai 60 cm. Kemudian kedalamannya itu 1 sampai 2 meter, itu tergantung dengan ukuran ikannya juga dan suhu di lingkungannya. Itu yang faktor fisika. Kemudian yang faktor kimia, pH itu harus 6,5 sampai 9, kemudian DO-nya 0,3 ppm, CO2 kurang dari 12,8 mg per liter, dan NH3 147,29 sampai 157,56 mg per liter. Itu acuannya seperti itu. Jadi untuk pH itu 6,5 sampai 9, jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti juga tidak kuat, artinya terlalu asam itu nanti akan mempengaruhi di tubuhnya. Contohnya seperti ini. Kalau air hujan, kalau ada hujan itu, contoh air hujan itu masuk ke dalam kolam. Kemudian kok kita cek suhunya derajat keasamannya atau pH-nya akan turun, akan menjadi asam. Lah, bagaimana penanggulangannya? Penanggulangannya harus dikasih pupuk kapur kaptan. Nah, seperti itu. Jadi kapur kaptan itu akan meningkatkan pH atau menjadikan basa, seperti itu. Lanjut. Kemudian setelah kualitas air, kita masukkan benihnya. Nah, masukkan benih dengan wadahnya, ember, jerigen atau plastik ke dalam kolam. Nah, ketika sebelum benih itu dimasukkan, itu harus diletakkan di atas airnya di situ, air kolam itu kurang lebih 15 menit. Artinya itu untuk aklimatisasi, seperti itu. Jadi kalau benih langsung dimasukkan ke dalam wadahnya itu juga akan membahayakan bagi benihnya karena dia belum adaptasi. Nah, kemudian yang kedua itu kepadatan 200 sampai 400 ekor per meter persegi. Sebenarnya 200 sampai 400 ekor persegi ini juga dikatakan yang tengah, artinya kalau kepadatan dijarangkan juga bisa, kemudian
dimaksimalkan juga bisa. Misalkan per meternya 1.000 bisa saja, karena itu tergantung tambahan atau suplai, misalkan tambahan oksigen seperti itu. Jadi kalau super intensif salah satunya juga pada tebar yang tinggi. Kalau biasa intensif itu ya pada tebarnya standar seperti itu. Kemudian yang ketiga, tinggi air tidak lebih dari 40 cm saat benih ditebar. Nah, ini tadi terkait tadi. Tadi di sana ada 1 sampai 1,2. Kemudian ini kalau benih, nah mungkin akan ditanyakan seperti itu. Sebelum ditanyakan saya jelaskan. Jadi ketinggian air itu tidak mutlak. Jadi kita melihat ukurannya dan situasi lingkungannya seperti apa. Kalau situasi lingkungannya pas musim panas, nah itu berarti agak ditinggikan. Kalau musim penghujan berarti agak direndahkan seperti itu. Kemudian yang keempat, menghitung kapasitas kolam untuk budidaya ikan lele. Contoh, untuk kolam berukuran 3-4 meter, maka jumlah bibit ikannya minimal 3 kali 4 kali 200, berarti 2.400 ekor. Itu salah satu contohnya. Jadi tinggal mengalihkan saja, karena sudah ada patokannya seperti itu. Next. Nah, manajemen pemberian pakan. Nah, manajemen pemberian pakan itu dilakukan bisa 2 kali sehari, 3 kali sehari. Mana baiknya? Semuanya baik, asalkan pemberian pakan itu rutin atau kontinu. Kalau misalkan kadang sehari, kadang 2 kali sehari, kadang 3 kali sehari, itu yang tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Kalau kita untuk pertumbuhan, untuk konsumsi, itu nanti setelah makan gizinya tercukupi, besok tidak diberi kasih makan berarti tidak tercukupi, akhirnya mengambil gizi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan atau pengembukan seperti itu. Jadi itu diambil ke arah untuk pencernaan seperti itu. Mulanya kadang itu tidak bisa tumbuh dengan optimal. Kemudian grading dilakukan 2 minggu sekali, atau kelihatannya sudah tidak racak ya dilakukan grading, itu aja. Jadi fungsinya grading itu yang pertama supaya tidak terjadi makan teman. Jadi artinya makan teman itu seperti ini. Jadi kalau podo-podo teman nih, satu besar satu kecil, kalau jenisnya karnivora itu akan dimakannya seperti itu. Itu dari kita. Kemudian ketika sudah panen, grading itu akan mempermudah kita untuk menjualnya. Karena kenapa? Pedagang itu mintanya misalkan 1 kilo isi 12, 1 kilo isi 10 lah, langsung enak itu. Karena kalau ada lagi yang 1 kilo isi 8, sudah dipermudah seperti itu. Next, kemudian grading, setelah itu penyakit. Ada 2 faktor yang menjadi penyebabnya muncul hama maupun penyakit pada ikan lele, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Kemudian ini penanganannya. Misalkan kena bintik putih atau white spot, mencegahnya bagaimana? Ditetapkan suhunya di sekitaran 28 derajat Celcius. Nah, mengatasinya bagaimana? Larutan formalin 25 cc per meter kubik air ditambah dengan malasid green 0,15 gram per meter kubik air, kemudian dimasukkan selama 24 jam. Kemudian yang selanjutnya yaitu trikodina atau gatal. Bagaimana caranya untuk melihat ikan yang terkena trikodiniasis? Yaitu ikannya kita lihat itu dari atas biasanya dia menggosok-gosokkan badannya, baik itu di bawah atau di pematang seperti itu. Artinya dia gatal gitu. Untuk menyegahnya yaitu pada tebar yang diatur dan kualitas airnya juga. Mengatasinya yaitu tetap formalin 40 ppm 12 sampai 24 jam. Itu untuk mengatasinya. Kemudian bakteri Aeromonas hydrophila. Ini untuk mencegahnya yaitu pemberian pakan yang lebih cocok dan pertahanan suhu tubuh 28 derajat Celcius. Artinya pemberian pakan jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti
tidak diserap atau tidak dimakan oleh ikan, itu akan menjadi kualitas airnya memburuk. Kemudian mengatasinya yaitu pengobatan. Nah, ini pemberian antibiotik oksitetrasiklin. Biasanya antibiotik ini jangan terlalu sering. Ikannya nanti akan kerdil karena tidak diperkenankan sebenarnya itu. Karena kalau bahayanya kalau setelah dikasih obat atau antibiotik kemudian langsung dimakan, lah itu yang berbahaya di situ. Next. Nah, ini penyakit cotton wool disease atau Flexibacter columnaris. Ini mencegahnya yaitu dengan mengontrol pemberian pakan dan suhunya di sekitaran 28 derajat Celcius. Kemudian cara pengobatan yaitu dengan OTC 50 mg. Berikan ke pakan itu juga bisa, kemudian lele diberi antibiotik baru. Setelah 2 minggu itu baru boleh dikonsumsi. Jangan sampai ikannya baru dikasih obat terus kemudian kita konsumsi. Nah, itu nanti obatnya masih masuk di situ, kita makan, akhirnya kita juga akan merasakan di situ. Next. Izin Pak, waktunya Oke. Tinggal 15 menit lagi. Oh, oke. Agak dipercepat saja, Bu, kalau seperti itu. Langsung ke bawah. Lanjut, next. Ini channel catfish virus. Pecah usus sudah, lanjut. Penyakit keracunan. Kemudian hama. Next. Nah, hama untuk sebentar saja. Hama yaitu ada yang bersifat predator. Nah, ini contohnya pengganggu yaitu belut, sedangkan yang termasuk kategori juga pesaing. Kemudian serangan lele dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu memagari kolam dan sebagainya seperti itu. Next, lanjut. Panen. Nah, cara manennya seperti itu. Jadi jarang yang timbangannya. Nah, ini perbanyakan probiotik. Lanjut. Nanti bisa dilihat di situ. Jadi nah, itu untuk perbanyakan probiotik. Kemudian lanjut. Bapak sendiri, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu yang saya paparkan. Ya, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke hostnya, monggo. Ya, saya kembalikan ke moderator Bu Nani. Mungkin ada yang ingin bertanya. Bu Nani, silakan. Ya, terima kasih Bu Nisa. Ya, atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Topik, mungkin audiens ada yang mau ditanyakan, monggo silakan tentang pembibitan ikan lele atau ternak ikan lele. Ya, silakan. Mungkin Jepina, ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada waktu. Ya, kalau tidak ada saya saja ya Pak yang bertanya. Oke, monggo. Ya, Pak, pengaruhnya itu apa pada lele bila diternakkan di kolam atau di bioflok ya. Nah, itu hasilnya nanti bagaimana? Ke daya tahan tubuhnya, kemudian nanti panennya itu berapa lama, itu pengaruh apa tidak karena tempatnya kolam dan yang lainnya tempatnya bioflok. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Nani. Mungkin langsung saya jawab. Oke. Untuk kolam, kalau pada tebarnya sama, kemudian pakannya juga sama, itu tidak pengaruh pada ikannya. Cuman yang membedakan dari kolam biasa, kemudian terpal atau kolam bulat yang dikenal dengan kolam bioflok, itu hanya di suhunya. Jadi
karena kolam untuk bioflok kolam bulat itu kan pematangnya hanya tipis. Jadi ketika kena sinar matahari pagi, siang, sore itu kena semuanya. Jadi di situ nanti akan lebih hangat. Kemudian ketika pagi hari jam 12, jam 3-an itu suhunya juga paling dingin di situ. Fluktuasinya di sini yang sangat besar biasanya situ. Biasanya sampai 4 sampai 5, tapi jarang saya melebihi 5 itu. Kalau jarang. Jadi ringnya di situ. Beda lagi dengan kolam bak beton atau terpal yang di dalam tanah itu lebih relatif stabil, perbedaan situ. Kemudian kalau ikannya, hasil ikannya ketika kita makan ikannya itu sama saja. Jadi tinggal itu kita menggunakan sistem yang apa? Sistem yang warna air coklat, warna air hijau atau warna air merah seperti itu. Jadi kalau rasa sama, cuman yang bedakan nanti kok bau tanah dan enggak lah. Itu kalau bau tanah itu biasanya karena terlalu banyak kotoran di situ. Jadi fesesnya itu jarang dibuang. Kalau yang lainnya itu sama Bu Nani. Jadi enggak ada bedanya. Oh gitu, ya. Terima kasih Pak Topik atas penjelasannya, sudah sangat jelas sekali. Ya, mungkin Sami-sami. ada yang ditanyakan audiens sebelum saya kembalikan ke host. Oh ya, ini Jepina ada pertanyaan ya Pak ya di kolom komentar. Oke. Ikan itu biasanya kalau suhu tinggi suka di dasar air atau di permukaan air, Pak? Monggo silakan dijawab Pak Topik. Kalau suhunya tinggi, biasanya dia nanti akan mencari yang suhu optimalnya dia. Jadi kalau suhunya biasanya suhu dalam kolam itu kan tidak sama antara atas dan bawah. Jadi biasanya kalau di atas itu kita cek dengan alat, misalkan termometer suhunya berapa, tinggi, termometernya agak didalamkan lagi, itu nanti akan beda seperti itu. Jadi biasanya lebih cenderung ke dalam. Ya, bagaimana Jepina? Penjelasan dari Pak Topik apakah sudah bisa diterima, Nak? Sepertinya belum ya, Bu. Oh, alhamdulillah sudah bisa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Jepina. Terima kasih. Ya, ini masih ada waktu berapa menit lagi, Bu Nisa? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke host, Bu Nisa. Monggo. Ya, terima kasih Bu Tani sebagai moderator dan Pak Topik sebagai narasumber pada sore hari ini. Terima kasih, alhamdulillah materi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada audiens yang telah bergabung. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga.